الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا الذي فضل شهر رجب وأوجب علينا تعظيما فوجبا هو شهر الله العصم العصب قدمه بين الأنام وفضله في الجاهلية والإسلام أحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم وأشكره على ما أعطى وتكرم وأستغفره من الكبائر واللمم وأتوب إليه متوكلا عليه معتمدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا وزير له جل وعلا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي جاءنا بالبينات والهدى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين أبدا وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar salat Jumat ini, izinkanlah kami berwasiat kepada saudara-saudara sekalian umumnya dan juga kepada kami sendiri khususnya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti memelihara diri dari segala macam perbuatan musyrik dan kemunafikan dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang masih memberikan kepada kita umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita telah sampai di bulan Rajab 1442 Hijriyah. Bulan Rajab adalah salah satu bulan dalam tahun Hijriyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah menciptakan langit dan bumi, sudah menetapkan banyaknya bulan adalah 12 bulan dalam satu tahun. Dan di antaranya terdapat 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan. Salah satunya adalah bulan Rajab. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya terdapat 4 bulan haram. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan amal soleh, memperbanyak beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. Karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan bagi hamba-hambanya yang bertaubat.
Di dalam bulan Rajab pun segala amal akan memperoleh pahala yang berlipat ganda, dan Allah menyediakan syurga bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan dan beribadah kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab, ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal, man sama yawman min Rajab saqahu Allahu min dzalikan nahr." Di dalam syurga terdapat sebuah sungai yang disebut Sungai Rajab. Airnya putih, lebih putih dari susu, dan rasanya lebih manis daripada madu. Barang siapa yang berpuasa 1 hari pada bulan Rajab, maka kelak Allah akan memberi minum kepadanya dari air sungai itu. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa dalam bulan Rajab ini kita umat Islam sangat dianjurkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal saleh dan beribadah kepadanya. Marilah kita gunakan bulan Rajab ini untuk mencari bekal akhirat dengan tidak melupakan kemaslahatan hidup di dunia. Keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang hanya mencari kehidupan akhirat saja dengan melupakan kehidupan dunianya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada hakikatnya manusia terlahir dalam keadaan suci dan bersih. Akan tetapi seiring perkembangannya tidak menutup kemungkinan manusia itu berbuat dosa dan kesalahan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Manusia memiliki sifat alamiah berupa lupa dan khilaf dalam menyikapi perbuatan dosa dan salah. Manusia biasanya punya tindakan bermacam-macam. Ada sebagian orang yang setelah melakukan kesalahan, dia langsung menyadari kesalahannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga yang tidak ada usaha untuk menyadari dan segera memperbaiki kesalahan yang diperbuatnya. Meskipun manusia itu tempatnya salah dan lupa, bukan berarti manusia harus terus melakukan kesalahan tanpa mau memperbaiki diri. Sebab pada dasarnya semua manusia terlahir bersih dan suci. Yang menjadikan manusia itu baik atau jahat di antaranya karena pendidikan, contoh yang diberikan oleh orang tua, dan lingkungan tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, agama Islam memberikan solusi untuk memperbaiki dan menebus kesalahan dan dosa yang telah diperbuat manusia, yaitu dengan taubatan nasuha dan tidak mengulangi kesalahan dan dosa-dosa yang diperbuatnya lagi. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam memperbaiki kesalahan yang telah kita perbuat dan membersihkan diri dalam hal itu, terdapat 2 macam bentuk kesalahan yang kita perbuat. Pertama yaitu kesalahan dan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua yaitu kesalahan yang kita perbuat kepada sesama manusia. Apabila kesalahan dan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cara untuk memperbaikinya adalah yang pertama harus menghentikan maksiatnya atau dosanya. Yang kedua harus menyesali kesalahan dan dosa yang terlanjur dilakukan. Yang ketiga berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dan apabila kesalahan itu berhubungan dengan sesama manusia, maka yang kita lakukan adalah dengan meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi.
dengan bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, serta mengganti dengan meningkatkan amal ibadah dan kebajikan. Apabila kita telah melakukan taubat yang demikian, maka insya-Allah taubat yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga taubat kita termasuk taubatan nasuha. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pintu taubat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun akan tetap terbuka sampai kapanpun bagi hamba-hambanya yang melakukan kesalahan dan dosa, asalkan matahari belum terbit dari barat atau sebelum hari kiamat, atau nyawa seseorang sudah berada di tenggorokan. Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abd ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah tetap menerima taubat seorang hambanya selama rohnya belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala masih akan tetap menerima taubat hamba-hambanya yang ingin memperbaiki diri selama seorang tersebut belum meninggal. Itu artinya apabila kita telah meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan lagi menerima taubat kita. Untuk itu marilah kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Rajab ini sebelum terlambat. Sebab umur kita tidak ada yang tahu kapan akan dicabut. Sebab yang menentukan hidup mati seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan salat Jumat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan petunjuk dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.